Oke, di video kali ini gue pengen sharing tentang 7 aturan uang ya, yang gue punya sendiri. Jadi gue punya 7 aturan uang yang selalu gue praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gue, berinvestasi maupun berbisnis. Uang itu merupakan suatu topik yang tabu ya. Kita jarang bahas uang tuh di keluarga ya, apalagi di sekolah. Guru kita juga nggak pernah bahas tentang uang. Jadi kita nggak punya general idea tentang uang itu seperti apa dan aturannya apa aja. Misalnya di dunia investasi, para fund manager tuh udah biasa untuk nanya, bro, AUM lu tuh berapa sih? Ya, asset under management lu berapa? Oh, lu management fee lu berapa? Oh, 220 gitu. Oh, lu punya carry berapa sih? Itu suatu hal yang lumrah untuk dibahas ya. Pebisnis juga sama. Oh, revenue lu berapa? Omset lu berapa? Margin lu berapa? Free cash flow lu berapa sih? FCF lu berapa? EBITDA lu berapa? Itu something biasa aja untuk dibahas ya oleh pengusaha dan pebisnis. Tapi untuk karyawan dan orang-orang biasa itu nggak biasa dibahas. Sesimpel ditanya, oh gaji lu berapa? Oh sensitif banget sih lu. Jadi kalian tuh nggak punya gambaran tentang uang ya. Jadi di sini gue akan bahas 7 aturan yang gue pegang selama 1 dekade lebih dalam mengatur uang gue sendiri. Kalau lu belum berpikir ya, berapa sih uang yang udah lewatin tangan lu gitu. Misalnya lu gaji lu 10 juta sebulan. Berapa sih uang yang udah pernah lewat tangan lu tapi sekarang mana? Harta lu berapa? Kenapa uang rasanya kayak lewat aja, jadi masuk ke tangan terus hilang aja uang. Nah ini gue akan masuk ke aturan pertama dalam uang. Jadi aturan yang paling pertama dari uang adalah kalian sadar bahwa uang itu adalah sebuah permainan. Ya, uang sebuah game dan layaknya sebuah game itu pasti bisa dimenangkan. Layaknya sebuah permainan ada yang menang dan juga ada yang kalah. Kalian harus sadar dulu ya bahwa uang itu adalah positive sum. Kalian harus bisa untuk hilangin benci terhadap orang kaya. Orang yang paling egois di dunia adalah orang yang gak mau sama uang. Artinya apa? Dia gak mau jadi manfaat untuk sekitarnya ya. Orang yang egois itu orang yang gak peduli tentang uang. Lu misalnya bilang, oke, gue gak mau uang karena gue gak suka beli mobil-mobil sport. Terserah, lu gak usah beli Ferrari, lu gak usah beli McLaren. Tapi lu gunakan uang lu untuk bangun-bangun sekolah untuk orang-orang yang butuh. Lu gunakan uang lu untuk bantu orang-orang yang gak bisa makan. Uang itu bukan zero sum game ya. Power, kekuasaan itu yang zero sum game. Uang itu lu gak harus ngejatuhin orang lain untuk jadi lebih kaya. Tapi kalau power, lu harus jatuhin orang lain untuk naikin social status lu ke status yang lebih tinggi. Lu sadar bahwa bikin uang ya, gaining wealth itu positive sum game. Kita bisa menang bareng-bareng. Setelah kalian punya aturan pertama ya bahwa uang itu adalah sebuah permainan dan kalian desain untuk mainin gamenya, kalian harus masuk ke aturan yang kedua. Aturan yang kedua dari uang adalah punya pemikiran long term yang jangka panjang. Manusia itu punya kebiasaan untuk cepat ya, mau dapat gratifikasi itu cepat. Pemikirannya short term, jangka pendek. Dia nggak punya pemikiran jangka panjang. Nah, filosofi kita dalam berpikir panjang ini justru yang bikin kita itu bisa bikin keputusan secara finansial yang rasional tentang uang kita. Ya, kita punya pemikiran long term itu akan jadi benefit yang sangat besar untuk kita. Nah, gue akan ambil contoh dengan salah satu negara yang gue suka, namanya Norway. Ya. Jadi kalau kalian tahu Norway itu dulu bukanlah negara yang kaya, tapi sekarang merupakan salah satu negara paling kaya di dunia. Kenapa? Karena 1969 Norway itu ketemu minyak. Jadi kalau kalian tanya, Norway itu punya fund paling besar di dunia. Kalian tahu ya, Indonesia tuh punya fund juga namanya Indonesia Investment Authority ya, INA ya. Fund Indonesia tuh puluhan triliun. Kalian tahu Norway punya berapa? 1,62 triliun US dollar. Triliun US dollar. Itu kalau dirupiahin ya, fund yang Norway pegang itu 25.000 triliun rupiah. Nah, lu tambahin nolnya itu berapa? 25.000 triliun rupiah. Norway itu sovereign wealth fund nomor 1 paling besar di dunia. Ya, di atas jauh dari Abu Dhabi. Dari Arab punya. Gimana cara dia achieve seperti itu? Karena dia punya pemikiran long term. Jadilah individual yang punya kemampuan long term thinking. Fund Norway ini sekarang punya 1% ya, bahkan di Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta ya. Di 1% mereka masing-masing di perusahaan-perusahaan itu. Dia invest di 9.000 perusahaan. 70% diinvest di global equity dan sisanya ada di bonds. Kita masuk ya, ketika kita udah ngerti long term thinking, kita masuk ke aturan yang ketiga ya. Uang adalah game compounding. That's it, game perkalian ya. Bunga berbunga. Bagaimana cara kita mendapatkan imbal hasil ya, konsisten dalam waktu yang paling lama. Itu adalah gamenya uang. Nah, gimana sih cara mainin game compounding ini? Karena aturannya adalah, aturan nomor 3 adalah compounding. Gimana cara mainin gamenya? Nah, ada beberapa faktor. 1, modal kita yang kita tanam itu berapa? 2, persenan yang kita bisa dapetin dari market itu berapa? Dan 3, waktu kita. 1 dan 2 ya. Mungkin agak yang nomor 2 sulit dikontrol ya. Persenan dari market itu mungkin yang paling jago Warren Buffett 20% tahun ke tahun konsisten. Kalian mungkin ya, kalian kalau jago 15% tahun ke tahun konsisten. Yang nomor 2 ini variabelnya susah untuk diganti. Yang pertama modal bisa. Dengan kita kerja lebih keras kita bisa tanam modal lebih banyak di market. Modal di market ya, persenan di market kita bisa dapat berapa, dan waktu. Waktu ini senjata utamanya sebenarnya. Gue bilang tadi, modal lu mungkin kecil pas masih muda. Persenan nggak terlalu bisa diubah. Yang bisa lu ubah apa? Waktu. Durasi dalam kita investasi, dan gue akan demonstrasikan di sini.
10 juta ya lu nabung sebulan ya dengan 15% per tahun selama 10 tahun lu akan dapat 2,7 miliar. 10 juta ya ini sama 10 juta per bulan. Jadi tabungnya 10 juta, 10 juta bulan depan 10 juta, 10 juta lagi. 15% per tahun. Selama 30 tahun lu akan dapat 70 M. Cukup konsisten ya. Taruh di market, uangnya nggak rugi. Ya, ikutin aturan yang gua taruh di sini. Long term pemikirannya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, lu akan jadi orang yang luar biasa kaya. Jadi uang itu ada aturannya dan cara mainnya. Aturan keempat, ya never lose money. Jangan pernah kehilangan uang. Kalau lu investasi dan rugi, jangan. Never lose money. Karena kerugian uang itu adalah merusak compounding. Temen lu ajak investasi di coffee shop yang gak jelas, tolak. Lebih baik ya kalian buang hubungan kalian sama orang yang gak terlalu penting dibanding kehilangan uang kalian. Itu yang gue pelajari. Kalau ada bisnis yang make money, I will invest. Tapi kalau ini nggak make money, I wouldn't invest cuma buat seru-seruan. Itu prinsip gue. Jadi ingat, aturan keempat, never lose money, even lu kehilangan pertemanan lu. Never lose money. Aturan kelima, cash flow is king. Cash flow is everything. Gue paling benci misalnya orang tawarin gue, oh tim ini bisnis ini, valuasi bisa segini dalam segini. Nah gue nggak peduli. Jadi gue nggak suka ya bisnis yang nggak generate gue cash flow. Cash flow is everything. Gue mau investasi bisnis, gue pasti lihat cash flow-nya seperti apa. Gue mau investasi suatu tempat, cash flow seperti apa. Ingat aturannya, cash flow first, cash flow is king. Aturan keenam, ya ini akan membantah semua wisdom konvensional. Ya, orang akan bilang diversifikasi, tapi gue akan bilang konsentrasi. Gue kasih contoh, Norway itu 9.000 perusahaan yang dia invest. Kelihatan diversified, tapi sebenarnya dia invest paling besar itu cuma di Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, dan Google. Sangat terkonsentrasi returnnya, hasil returnnya tahun lalu pun cuma di tech stocks ya. Kalian kayak main baseball, kalian punya namanya circle of competence ya. Jadi kalau baseball itu kalau kalian pukul yang kalau dilemparnya terlalu kanan kiri atas bawah, bukan di tempat yang kalian jago pukulnya, itu kalian akan miss ya. Biarin aja ada investasi lewat, ada investasi lewat, ada investasi lewat. Tapi di saat gue lihat ini, oh ini di daerah pukulan gue nih, gue tahu persis bisnisnya apa. Gue hantem cepet gitu gue pukul. Konsentrasi dalam investasi ya. Itu aturan ke-6. Aturan ke-7 dan yang terakhir adalah always have cash. Selalu punya cash. Lu lihat Berkshire itu punya cash ya, sekitar 20%. Ini gua saranin, aturan gua pribadi selalu punya 20%. Karena kita gak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di bawah matahari ini. What kind of fuckery yang akan terjadi, ya kan? Hal tai apa yang akan terjadi di hidup kita. Always have cash ya. Untuk ngapain itulah ya. 20%. Selalu punya cash 20%, jangan pernah over invested, bahkan terkonsentrasi pun. Always have 20% cash, ini aturan. Karena di saat masa buruk itu semuanya terdiskon, di saat masa buruk semuanya sial. Kita yang punya cash itu akan jadi raja. Lu patuhi 7 aturan ini secara bijak ya. Gue yakin hidup lu berubah. Bahkan lu tanya, kayak sekarang nih, oh ini Timothy kenapa nih kedip-kedip? Ini kalau kalian tahu sekarang ini kornea gue ini lagi luka gitu, tapi gue tetap syuting di sini. Karena itu tadi gue tahu hidup gue ini nggak bakal selamanya untuk bisa dapetin uang. Jadi gue akan make the most of it di saat gue masih bisa. Karena gue punya pemikiran long term. Kalau pemikiran gue short term, males lah hari ini gue mending istirahatnya di rumah habis dari dokter gitu kan. Enggak, fuck it gitu ya. Ini gue sampai suruh dimin nih lampunya samping gue, sampai kedip-kedip gue. Kalian mungkin kayak begini udah lagi di rumah, lagi begini di rumah. Sini kopi dulu, saya langsung syuting. Itu pemikiran long term. Jadi 7 aturan ini lo harus pegang teguh ya dalam hidup lu. Dan pasti kehidupan finansial lu berubah. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian semua yang nonton.